Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair, kaifa haluk? Selamat sore, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Tetap semangat dalam belajarnya dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Oke, karena kondisi saat ini masih belum memungkinkan kita untuk belajar di dalam kelas, maka dari itu pembelajaran dilakukan dari rumah masing-masing. Nah, tujuan dari video kali ini, Miss mau memberikan tips atau cara kepada kalian dalam menjawab soal-soal bahasa Arab ketika ujian. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita sama-sama belajar untuk mengetahui bagaimana sih caranya supaya memudahkan dalam menjawab soal-soal bahasa Arab ketika ujian. Ada 3 cara atau ada 3 tips dalam menjawab soal-soal ketika ujian. Yang pertama yaitu kita harus menghafal kosakata yang ada di dalam buku paket yang telah dipelajari. Kosakata itu seperti apa? Nih, kosakata itu seperti ini. Nah, di sini ada contohnya kosakata dalam anggota keluarga. Yang pertama, ada jadun. Jadun itu kakek. Terus ada yang kedua, umun. Umun itu ibu, sampai seterusnya ke bawah. Nah, kalian harus bisa menghafal kosakata yang telah dipelajari. Terkhusus karena sekarang mau melaksanakan ujian semester 2, kalian berarti harus menghafal kosakata dari awal pembelajaran di semester 2. Oke, kalau misalnya kalian satu kosakata pun tidak bisa menghafal, tidak bisa ingat, maka jangan harap kalian bisa menjawab soal-soal ketika ujian. Karena kunci memudahkan dalam menjawab soal bahasa Arab yaitu kalian harus mengetahui arti dari setiap kosakata. Ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa menghafal kosakata, maka jangan harap kalian bisa menjawab soal-soal ketika ujian. Oke, itu yang pertama, harus diingat. Berarti tugas kalian harus menghafal seluruh kosakata yang telah dipelajari di semester 2 ini. Lalu yang kedua itu kalian harus memahami pertanyaan di dalam soal. Maksudnya apa harus memahami pertanyaan di dalam soal? Jadi, di dalam buku bahasa Arab ini yang kalian juga sudah punya, di sini ada contoh-contoh dalam soal. Nah, biasanya soal bahasa Arab kalimatnya selalu diawali dengan kalimat-kalimat tertentu. Nah, contoh yang pertama, biasanya di dalam soal itu suka ada pertanyaan kalimat yang diawali dengan menggunakan man. Yang berarti siapa? Jadi tulisannya itu kebalik. Nah, man itu ditujukan dengan pertanyaan siapa. Biasanya suka ada di kalimat pertanyaan dalam soal itu. Man hiya, contoh soalnya. Man hiya. Man tadi sudah diartikan artinya siapa. Hiya. Ada yang tahu nggak nih hiya artinya apa? Hiya itu artinya dia. Berarti siapa dia? Ya, tuh. Kalimat yang diawali dengan man hiya berarti pertanyaan yang ditujukan untuk menanyakan seseorang. Berarti man hiya, berarti siapa dia. Nah, biasanya di dalam soal suka dikasih gambar di sampingnya. Entah itu kakek, entah itu ibu, entah itu nenek, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya di dalam soal kalimatnya diawali dengan menggunakan ma. Yang artinya itu apa. Nah, kalian bisa jumpai itu. Coba dilihat buku bahasa Arabnya soal latihan-latihannya. Nah, suka ada ma, apa. Nah,
Ini untuk menanyakan sesuatu. Misalnya, tilka, apa itu? Nah, gitu. Itu contohnya. Ma tilka. Yang artinya apa itu? Gitu. Untuk menjawabnya biasanya diawali dengan menggunakan tilka titik-titik. Misalnya, tilka syajarotun. Itu pohon. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu hal. Hal. Apakah? Nah, ini juga untuk menanyakan sesuatu juga. Misalnya, contohnya itu hal tilka kirdun. Apakah itu kirdun? Nah, jawabannya jangan lupa nih. Kalau pertanyaannya menggunakan hal, berarti jawabannya pasti menggunakan la atau naam. Ya, ingat nih soal ini. Kalau soal diawali kalimatnya menggunakan kalimat hal, berarti jawabannya selalu menggunakan dengan kalimat naam yang artinya iya atau la, tidak. Ingat sekali lagi, kalau pertanyaan kalimatnya itu diawali dengan kalimat hal itu berarti apakah, maka jawabannya itu cuma ada dua pilihannya, yaitu bisa la, bisa naam. Kalau la berarti artinya tidak, kalau naam berarti artinya iya. Oke. Nah, ini kalian harus ingat, berarti ada tiga kalimat di dalam soal bahasa Arab yang selalu diawali dengan man, ma, dan hal. Ingat, ada 3. Man, hal, ma. Man, hal, ma. Man siapa, ma apa, hal apa. Lanjut. Tips yang ketiga atau cara yang ketiga yaitu harus bisa membedakan kata tunjuk atau kata tanya untuk laki-laki atau untuk perempuan. Oke? Nah, tips yang ketiga yaitu kalian harus bisa memahami pertanyaan untuk laki-laki atau untuk perempuan. Oke? Nah, contohnya, kalau hapus dulu. Contohnya seperti apa maksudnya? Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui kalimat pertanyaan yang selalu diawali dengan man, yang berarti siapa. Nah, biasanya kalimat selanjutnya itu selalu membedakan kalimat untuk laki-laki atau kalimat untuk perempuan. Contohnya, man hiya. Man hiya. Hiya itu siapa? Man hiya. Siapa dia? Nah, hiya itu untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tuh, kalian harus bisa membedakan. Hiya itu untuk perempuan. Berarti siapa dia? Siapa untuk perempuan. Biasanya di dalam pilihan untuk jawabannya di sini di sampingnya suka ada gambar. Berarti suka ada gambar, misalnya ibu atau gambar ayah. Berarti jawaban kalian kalau menjawabnya apa? Kalau pertanyaannya man hiya, siapa dia? Berarti man hiya, siapa dia, perempuan. Berarti tidak mungkin menjawab ayah, karena ayah itu laki. Berarti menjawabnya hiya. Ibu, berarti ibu bahasa Arabnya umun. Hiya umun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, ma, tadi sudah tahu kalian kalimat yang diawali pertanyaan menggunakan ma. Berarti ma itu apa. Nah, biasanya lanjutannya kalimatnya menggunakan tilka.
Kalau tilka itu ditunjukkan untuk pertanyaan kepada perempuan. Atau jawabannya harus kalimat yang diakhiri dengan tak marbutoh atau tak bulet. Nih yang seperti ini, tak bulet. Nah, kelihatan kan? Nah, harus diakhiri dengan jawaban yang berakhiran kalimat menggunakan tak marbutoh. Oke. Lalu kalau yang ma biasanya kalimat terusannya tidak hanya menggunakan tilka tetapi zalika. Nah, kalau zalika itu berarti diperuntukkan untuk laki-laki. Jawabannya tidak harus kalimatnya diakhiri dengan tak marbutoh, tetapi bisa ka, bisa ma, dan lain-lain, ya. Tidak diakhiri dengan kalimat tak marbutoh. Nah, mengulang tadi yang di atas, Miss ada yang ketinggalan satu lagi. Nah, untuk pertanyaan man bisa menggunakan hiya atau bisa menggunakan huwa. Kalau hiya ini untuk perempuan, kalau huwa berarti untuk laki-laki. Sekarang pertanyaannya, man huwa? Di samping gambarnya ibu sama ayah, berarti jawabannya ayah. Seperti itu, paham? Nah, lalu ada kalau kalian masih ingat, kita sudah belajar di dalam kelas yang suka dinyanyiin haza hazihi ini, zalika tilka itu, man ismuki, siapa namamu. Tuh, ingetin, haza hazihi. Haza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan. Zalika tilka, zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Man itu siapa? Ismuka itu nama kamu siapa? Berarti kita menanyakan kepada laki-laki. Ingetin, kalau man ismuka kita bertanya kepada laki-laki. Kalau man ismuki kita bertanya kepada perempuan. Oke. Nah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Berarti kesimpulannya ada 3 cara kita untuk memudahkan dalam menjawab pertanyaan bahasa Arab. Mengulang lagi, yang pertama, kalian harus menghafal mufrodat atau kosakata yang telah dipelajari. Yang kedua, kalian harus memahami pertanyaan dalam kalimat soal itu seperti apa. Yang ketiga, kalian harus bisa membedakan kalimat yang ditujukan untuk laki-laki dan ditujukan untuk perempuan. Oke, cukup sekian video kali ini. Nanti semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.